Assalamualaikum anak Indonesia. Berjumpa lagi dengan Bu Hanin dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalam teks deskripsi. Untuk itu, pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Mari belajar bahasa Indonesia di kelas Bu Hanin. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Sebelum memulai pelajaran, mari sama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita pahami yaitu KD 3.2. Dan adapun tujuan pembelajaran kita pada video kali ini, setelah menyimak video pembelajaran ini, peserta didik dapat menelaah struktur teks deskripsi dan menyimpulkan prinsip kaidah kebahasaan teks deskripsi. Anak-anak, seperti yang kita pahami, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek dengan jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, ataupun merasakan objek yang digambarkan. Nah, kali ini kita akan menelaah struktur teks deskripsi. Adapun struktur teks deskripsi yang pertama yaitu identifikasi yang memuat nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lainnya, makna nama, dan pernyataan umum tentang objek. Struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Pada bagian ini memuat perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Dan struktur yang terakhir yaitu simpulan atau kesan yang memuat kesan atau kesimpulan dari objek yang diamati. Anak-anak, pada struktur teks deskripsi berupa deskripsi bagian bisa dikembangkan dengan jenis pengembangan bagian teks deskripsi. Adapun jenis pengembangan bagian teks deskripsi yaitu yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang, yaitu berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, ketika kita ingin mendeskripsikan rumah kita, maka kita perlu merinci bagian ruangan rumah kita dari teras hingga belakang rumah. Yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Ketika kita menggambarkan pantai, maka pantai digambarkan bawah lautnya, bibir pantai, ombak dan pasirnya, pemandangan tumbuhan dan hewan pantainya. Ketiga, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Nah, pada bagian ini berisi perincian bagian awal ketika mulai meningkat, puncak, ataupun penutup. Misalnya ketika kita menyaksikan suatu pentas dan kita ingin menggambarkan pementasan itu, maka kita ceritakan atau gambarkan awal pementasan, puncak adegan, mulai meluruh, dan penutupnya. Yang terakhir, deskripsi bagian berupa pemfokusan. Berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Misalnya ketika kita menggambarkan bagian perpustakaan yang paling kita sukai adalah ruang bacanya. Contoh, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan adalah ruang bacanya. Desain unik dengan cat cerah memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Baik anak-anak, untuk memahami struktur dari teks deskripsi, maka kita simak terlebih dahulu teks deskripsi yang ada di sini.
Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Toraja termasyhur oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Oleh karena arsitekturnya yang menarik, Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantepao. Memasuki Rantepao akan kita temui Tongkonan berjajar rapi dan indah seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Nah, anak-anak, pada paragraf pertama ini digambarkan objeknya yaitu Tongkonan, lokasinya ada di Sulawesi Selatan dan gambaran umum mengenai objek tersebut. Maka paragraf pertama ini termasuk identifikasi. Selanjutnya, rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh. Bukan kayu sembarangan tentunya. Jenis kayu yang digunakan untuk membuat Tongkonan kabarnya memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan saja. Tanpa vernis dan pelitur, kayu rumah Tongkonan tetap awet hingga ratusan tahun. Suku Toraja juga menghias atap tersebut dengan tanduk kerbau. Kerbau memang perlambang kebangsawanan suku Toraja. Atap rumah Tongkonan melengkung menyerupai perahu, terdiri atas susunan bambu. Tongkonan tersebut didekorasi dengan sejumlah tanduk kerbau yang ditancapkan di bagian depan rumah adat. Di setiap bangunan bagian depan terdapat deretan tanduk kerbau. Pada paragraf kedua ini sudah termasuk ke deskripsi bagian karena sudah memerinci bahan kayu, ukiran rumah, dan hiasan atap rumah. Selanjutnya, sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat Tongkonan, warisan budaya yang perlu kita jaga. Nah, pada bagian terakhir ini merupakan simpulan atau kesan. Mengapa? Karena di sini penulis memberikan kesannya terhadap rumah Tongkonan yang dideskripsikannya. Selanjutnya anak-anak, mari kita menyimpulkan prinsip penggunaan kata atau kalimat pada teks deskripsi. Yang pertama, ada penggunaan kalimat perincian untuk mengonkretkan. Kedua, menggunakan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. 3. Penggunaan kata dengan kata dasar, konsonan K, P, T, dan S. 4. Penggunaan sinonim pada teks deskripsi. 5. Penggunaan kata depan pada teks deskripsi. 6. Penggunaan kata khusus. 7. Mendaftarkan kalimat bermajas. Dan 8. Penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Untuk itu, mari kita pahami satu persatu. Penggunaan kalimat perincian untuk mengonkretkan. Misalnya, ada kalimat di sini, mawar adalah tanaman yang sangat indah. Maka, kalimat yang bisa kita rincikan untuk mengonkretkan hal tersebut adalah bunga mawar memiliki kelopak yang cantik dan merekah. Selain berwarna merah, mawar juga dapat tumbuh dengan warna merah muda, putih, dan kuning yang indah. Lalu, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Misalnya, di sini kita menggunakan indera perasa ya, peraba. Jadi seolah-olah pembaca itu merasakan. Cuaca di pagar alam sangatlah dingin, udaranya menusuk hingga ke tulang. Selanjutnya, penggunaan kata dengan kata dasar.
Nah, di sini kita akan membahas konsonan K, P, T, dan S. Contohnya ada kalimat BMKG memprediksi bahwa akan terjadi hujan deras untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Nah, telaah penulisan katanya, imbuhan men ditambahkan dengan kata prediksi. Fonem P pada kata prediksi tidak luluh karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan PR, prediksi, yang merupakan klaster, yaitu konsonan rangkap. Ada di situ fonem P dan R. Jadi tetap memprediksi, bukan memrediksi. Selanjutnya ada kalimat Zaicha menyapu halaman rumah hingga bersih. Nah, telaah penulisan katanya yaitu imbuhan men ditambah kata sapu, huruf P atau fonem P luluh menjadi M karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan huruf S. Sapu jika ditambah dengan imbuhan men menjadi menyapu, bukan mensapu. Baik, selanjutnya penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Kata matahari memiliki sinonim dengan kata baskara, surya, atau mentari. Contohnya, Ricci menikmati sang surya yang tenggelam di pantai. Nah, kata matahari kita bisa ganti dengan kata sang surya. Selanjutnya, penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Kata depan yang terdiri dari di, ke, dari, dan pada. Contoh, Robi berasal dari Pulau Sumatera. Nah, kata dari merupakan kata depan dari kata pulau. Lalu, ada lagi penggunaan kata khusus. Kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Sedangkan kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Kata umum dan kata khusus sebenarnya sinonim, tetapi dengan makna yang lebih khusus. Misal, ada kata umum mendatangi, kata khususnya mampir, singgah, atau berkunjung. Contoh, Fatimah berkunjung ke rumah Aisyah. Lalu, ada kalimat bermajas. Contohnya, sekujur tubuhnya dilapisi oleh kulit tebal yang bentuknya nyaris tampak seperti baju kesatria yang terbuat dari logam. Dan penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Misalnya, kata jernih bisa kita ganti dengan kata bersih. Nah, di sini sungai di kampungku amatlah jernih. Baik anak-anak, jadi struktur teks deskripsi terdiri atas identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan atau kesan. Lalu, mudah bukan untuk menyimpulkan prinsip kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks deskripsi? Anak-anak, silakan catat poin-poin penting yang terdapat di dalam video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk terus belajar dari siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Membacalah, maka kau akan mengenal dunia, dan menulislah, maka kau akan dikenal dunia. Terima kasih, sampai jumpa untuk video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.